Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Aprilia, NPM 182050 beserta rekan. Saya Diva Lavianka, NPM 182050 Nama saya Wulan Oktacha Topal, NPM 182050 Nama saya Belinda Beli Musliha, NPM 192050 Perkenalkan, nama saya Wulandari Prawira, NPM 182050 Di sini kita akan mereview salah satu konten Islam di media sosial YouTube yang ini. Yuk langsung aja ke reviewnya. Dalam video ini menceritakan tentang pengalamannya mengenai sholawatin aja. Di tahun 2011, keinginannya yang ingin mempunyai MacBook Air yang mana harganya tergolong tidak murah dan kondisinya sendiri yang belum berpenghasilan. Keluarganya Wirda selalu menanamkan bahwa ketika kita mempunyai hajat, langsung pergi ke Allah. Mau apa, ingin apa, langsung minta sama Allah. Di sana, ketika ia mempunyai hajat, selalu ia sholawatin, sampai peta dunia selalu ia garisi untuk menandai kota mana saja yang ingin dia kunjungi. Sampai detik ini, hampir semua kota yang telah ia garisi, ia telah bisa mengunjunginya. Keren banget kan? Ia juga menekankan bahwa kunci kesuksesan salah satunya yaitu dengan Al-Quran dan juga salawat. Adapun manfaat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai contoh, misalnya kita ingin melamar pekerjaan ke suatu perusahaan. Di perusahaan tersebut kita memiliki teman dekat atau saudara yang memang sudah cukup lama bekerja di perusahaan tersebut. Secara logika dan secara duniawi, kita akan diterima di perusahaan itu karena kita memiliki koneksi. Sama halnya dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kita sedang membangun koneksi baik antara kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kita tidak hanya memiliki koneksi di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Kenapa? Karena kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berhubungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi begini teman-teman, satu kali kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sholawat kepada kita 10 kali. Coba bayangkan teman-teman, kita disolawatin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah banget kan ya. Nah, apalagi nih kita yang masih banyak dosanya, masih sering ngelakuin dosa dan lain sebagainya, kira-kira apakah kita pantas nih? Jadi kenapa nih kita sering dengar hadis ini, kita sudah tahu hadis ini, tapi kita justru malah melalaikannya. Ingat loh teman-teman, bahwa sholawat ini merupakan sesuatu hal yang sangat spesial dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita memiliki keinginan yang banyak, impian yang banyak, cita-cita yang banyak, dan lain sebagainya, maka kita harus semakin banyak juga sholawatnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Belinda. Selanjutnya, Wirda juga menjelaskan mengenai banyak hal yang diinginkan oleh kaum muda, dimulai dari sesuatu yang kecil sampai keinginan yang besar. Dan dia juga menjelaskan bagaimana sih caranya melakukan pendekatan kepada anak muda dengan cara bersolawat. Dan biasanya suka ditentang oleh kelompok sendiri, tetapi itu tidak membuatnya patah semangat, karena sebagian besar anak muda telah merasakan dahsyatnya dari bersolawat. Ada juga di Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini sering dibacakan ketika mau azan. Dan bahkan Allah saja menyuruh kita untuk bersolawat. Jadi bukan hal yang biasa-biasa saja. Jadi kalau ada hajat, sering ada solawat. Kemudian apa yang kita inginkan terkabul. Dan itu wajar karena dengan kita mencintai solawat, otomatis Allah juga akan mencintai kita. Insya Allah. Dan kalau Allah sudah cinta sama kita, apa saja akan dikabulkan. Minta sama Allah yang punya segalanya. Maka rasakan dulu, sholawatin dulu, karena kembali lagi, kalau kita sudah mencintai Allah, lalu dicintai kembali oleh Allah, apapun yang kita mau, insya Allah akan dipenuhi. Dan yang terpenting, niat kita dalam bersolawat,
karena Allah dan untuk Allah. Ringkas pembahasannya sampai di sini dulu. Nah, kalau misalkan kita ingin bersalawat, itu tergantung kita inginnya seperti apa dan bagaimana. Nah, di zaman sekarang juga sudah canggih, disediakannya juga tasbih digital atau ada juga tasbih yang tradisional yang biasa kita gunakan. Nah, kalau misalkan tidak ada kedua alat ini, kita juga bisa menggunakan tangan seperti ini. Nah, di sini Wirda sedikit membagikan pengalamannya mengenai ketika tidak memiliki tasbih di masa pesantren dulu. Saat itu dia menggunakan kertas yang dirobek sebanyak 10 kali, kemudian dibulat-bulatkan, dan ketika bersalawat dia menggunakannya seperti itu, yang dipindahkan secara satu per satu. Jadi semua itu tergantung cara kita dalam bersalawat itu inginnya seperti apa. Kelebihan dari video tersebut menurut kami yaitu pembawaan yang enak, santai, dan juga menarik, khususnya bagi kalangan anak muda. Lalu disertai dengan contoh-contoh dari pengalaman pribadinya, dan juga dikaitkan dengan contoh hadis sebagai bukti yang mendukung isi dari konten tersebut, sehingga membuat kita, para penonton, lebih percaya, yakin, namun tetap menarik untuk melihat video hingga akhir. Sekian review dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.